Yuk bandingin paylater dengan kartu kredit. Selamat datang di Opsiana Podcast di segmen terbarunya, yaitu segmen Yuk Bandingkan, di mana di segmen ini kita akan membandingkan 2-3 bisnis atau produk dengan melihat dari beberapa sudut pandang. Harapan dari segmen ini adalah bukan untuk menunjukkan mana produk atau bisnis yang nomor satu, melainkan melihat kelebihan dan kekurangan dari sebuah bisnis dan juga produk yang dihadirkan di masyarakat. Sehingga ketika kalian memilih produk, kalian bisa melihat dari sudut pandang yang ada yang menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di episode perdana dari segmen ini, gue akan membahas paylater dan juga kartu kredit. Dua media pembayaran yang bisa dibilang memiliki kemiripan, tapi sebenarnya tidak sama. Dan untuk saat ini mereka berdua ini masih cukup populer di kalangan masyarakat, tapi berbeda generasi. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita bandingkan. Kita mulai dari siapa produsen dari produk tersebut. Kita mulai dari kartu kredit. Untuk kartu kredit, yang berhak mengeluarkan kartu kredit itu adalah lembaga keuangan perbankan. Tidak ada lagi yang boleh mengeluarkan kartu kredit selain perbankan. Sehingga kalau seandainya kalian menemukan kartu kredit dengan label dari e-commerce atau label dari tempat-tempat lain yang bukan perbankan, kemungkinan besar mereka itu bekerja sama dengan perbankan. Sehingga tetap yang mengeluarkan itu perbankan, tapi ada embel-embel e-commerce yang berpengaruh kepada promo-promo yang mungkin bakal muncul di dalam kartu kredit tersebut kalau digunakan di e-commerce yang tercantum. Kalau untuk paylater itu biasanya dikeluarkan oleh lembaga non-keuangan maupun keuangan, tapi di luar perbankan. Meskipun sekarang ini perbankan pun mulai berencana untuk menggodok kemungkinan mengeluarkan produk paylater dari perbankan itu sendiri. Lembaga yang mengeluarkan paylater untuk sekarang ini kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang mereka itu sudah punya produk yang memang secara skala besar digunakan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti e-commerce, kemudian ada juga bisnis traveling, dan juga bisnis e-wallet. Jadi bisa dibilang paylater itu adalah produk sampingan yang disematkan ke dalam produk utama untuk mendorong transaksi dari produk utamanya itu. Tapi ada juga lembaga yang mereka itu bergerak di bidang keuangan yang mengeluarkan paylater, dan memang produk mereka itu adalah paylater seperti Kredivo, di mana paylater di sini menjadi produk utama mereka. Kita lanjut ke sudut pandang yang kedua, kita lihat dari bagaimana mengajukan untuk mendapatkan produk paylater maupun kartu kredit. Ya, bisa dibilang kemudahan dalam proses pengajuan. Untuk kartu kredit bisa dibilang proses pengajuan di setiap bank itu sama. Ketika kita ingin kartu kredit, kita itu bisa mengajukan sendiri ke bank terkait atau mendapatkan telepon dari telemarketing kartu kreditnya. Kemudian setelah permintaan pengajuan kita diterima, maka kita harus menyiapkan beberapa dokumen penting seperti KTP, kemudian nomor rekening dari bank terkait, dan lain-lain. Dokumen penting ini nanti kita harus serahkan kepada bank. Caranya gimana? Caranya ada beberapa. Yang pertama, nanti dokumennya akan diambil oleh kurir bank terkait. Yang kedua, kita kirim langsung menggunakan kurir logistik yang ada. Dan yang ketiga, ini yang udah lumayan banyak, yaitu mengupload secara online. Setelah dokumennya kita berikan kepada bank, nanti bank akan mereview. Dan proses reviewnya itu sekitar 2 mingguan. Ya, bisa lebih sih dari itu, bisa sampai sebulan lebih juga. Dan kalau seandainya kita diterima, kita akan dikabari lewat email. Tapi kalau kita tidak diterima, biasanya sih ada kabar juga lewat email, tapi bisa juga nggak dapat kabar. Jadi untuk memastikan kalian diterima atau tidak pengajuan kartu kreditnya, ya dalam waktu 14 hari itu kalian terus pantengin email kalian aja. Selanjutnya, untuk pengajuan paylater itu gimana? Untuk pengajuan paylater itu kalian harus mengajukan kepada lembaga yang memang menyediakan paylater yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen paylater Shopee, ya udah kalian ngajunya ke Shopee. Kalau kalian pengen paylaternya GoPay, ya udah ngajunya di GoPay. Dan proses pengajuannya itu biasanya langsung di aplikasi terkait. Sehingga proses pengajuannya itu bisa dibilang mudah karena ya udah digital. Kemudian setelah kalian mengajukan pengajuan, ada beberapa paylater yang cukup mengisi beberapa informasi penting aja seperti nama, tanggal lahir, kemudian NIK. Tapi ada juga beberapa paylater yang biasanya dari lembaga keuangan, kalian itu harus menyertakan foto selfie dan juga foto KTP kalian. Dan semuanya itu kalian upload secara digital langsung lewat aplikasi mereka. Setelah kalian kirimkan, tentunya perusahaan tersebut harus memproses data kalian terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproses pengajuan kalian itu tentunya variatif ya. Tapi paling cepat itu sekitar 3 hari aja. Bahkan bisa lebih cepat lagi.
Dan yang paling lama itu 14 hari, mirip-mirip kayak bank lah. Jadi kalau disimpulkan untuk kemudahan pengajuannya sebenarnya sama-sama aja. Cuma yang membedakan adalah waktu dari lembaga tersebut memproses data kita kemudian memberikan hasil kepada kita. Dalam kasus ini kartu kredit jauh lebih lama ketimbang paylater. Kemudian bagaimana dengan kemudahan dalam menggunakan produk-produk tersebut? Untuk kartu kredit kita akan menggunakan media kartu karena ya namanya juga kartu kredit. Ketika kita melakukan transaksi, kita memberikan kartu kredit kita kepada kasir. Kemudian nanti kasirnya itu akan menggunakan mesin EDC tersendiri. Setelah menginput nominal, kita diminta untuk menginput PIN dari kartu kredit kita dan setelah itu transaksi selesai. Begitu juga ketika kita melakukan transaksi online di mana kita tinggal memasukkan nomor kartu kredit kita ditambah dengan 3 nomor CVV di kartu kredit. Dan untuk keamanan biasanya nanti akan dilakukan proses OTP ke nomor handphone kita. Setelah kita menginput OTP dengan benar dan prosesnya selesai, maka transaksi itu dapat dilanjutkan ke seller. Jadi bisa dibilang kalau kita ingin melakukan transaksi, kita harus selalu memegang kartu kredit kita. Dan untuk transaksi online, setidaknya kalian hafal nomor kartu kredit kalian beserta 3 angka CVV di kartu kreditnya. Dan untuk kartu kredit ini, karena ini dikeluarkan oleh perbankan, maka bisa melakukan transaksi di banyak outlet. Banyak merchant-merchant yang sudah bisa menggunakan kartu kredit karena ya mereka itu sudah punya mesin EDC dari perbankan. Bagaimana dengan paylater? Untuk paylater tentunya penggunaannya itu langsung di aplikasi terkait. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kita tinggal memilih metode pembayaran paylater. Setelah itu nanti ada proses verifikasi dengan OTP biasanya. Setelah OTP diverifikasi, maka transaksi tersebut dianggap selesai atau dilanjutkan kepada merchant terkait. Terus ini bisa dipakai di mana aja. Untuk paylater itu ada 2 jenis. Yang pertama paylater yang memang hanya bisa digunakan di platform tersebut, dan yang kedua bisa digunakan di luar platform tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya paylater itu cuma bisa digunakan di aplikasi tersebut untuk transaksi di aplikasi tersebut. Biasanya paylater jenis ini dikeluarkan oleh e-commerce, di mana memang kita itu melakukan transaksi di dalam e-commerce itu sendiri. Kalau paylater yang bisa digunakan di luar platform itu biasanya dikeluarkan oleh bisnis e-wallet maupun bisnis lembaga keuangan lainnya. Karena memang transaksinya itu untuk melakukan pembayaran di outlet-outlet atau merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan mereka. Sekarang kita melihat dari sisi bunga dari produk yang digunakan. Untuk bunga kartu kredit itu rata-rata tiap bank menerapkan angka sebesar 2% dari total pembayaran. Sedangkan untuk paylater itu menerapkan bunga sebesar 3-4% dari jumlah pembayaran. Kalau dilihat dari ini jelas bunga paylater itu jauh lebih besar. Kemudian kita masuk ke bagaimana pembayaran dan juga proses cicilannya. Untuk kartu kredit itu biasanya mereka punya 2 metode pembayaran. Yang pertama itu cicilan. Artinya apa? Artinya total transaksi kita, total pembayaran kita dijadikan ke dalam cicilan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga setiap bulannya itu besar cicilan plus bunganya itu selalu sama. Kemudian metode kedua adalah dengan membayar sebesar atau minimalnya sebesar 10% dari total pembayaran yang ada. Misalnya kalian itu punya tagihan sebesar 1 juta di bulan itu, minimal pembayarannya itu 10% yaitu 100.000. Bisa lebih dari itu? Bisa. Sehingga dengan 2 metode pembayaran ini kalian itu bisa menentukan kira-kira kapan waktu terbaik kalian melunaskan hutang kartu kredit kalian. Kalau kalian pakai cicilan, misalnya cicilan 6 bulan berarti selama 6 bulan. Tapi kalau seandainya kalian pakai metode 10% tadi, bisa aja kalian langsung lunasin, bisa juga kalian lunasin dalam kurun waktu 2 bulan aja. Ya tergantung kaliannya aja sih. Kalau metode pembayaran paylater itu gimana? Paylater juga punya 2. Yang pertama adalah langsung bayar lunas. Artinya apa? Kalian pinjam 1 juta, langsung bayar 1 juta lunas. Kemudian yang kedua dengan proses cicilan. Ya kalau proses cicilan ini nggak jauh beda dengan perbankan ya. Jadi nanti tagihan kalian itu akan dipecah ke dalam kurun waktu tertentu plus dengan bunganya. Itu dari minimal pembayaran dan juga bagaimana proses pembayarannya. Sekarang kita masuk ke fungsi lainnya. Apakah kartu kredit dan juga paylater itu punya fungsi lain? Kalau kartu kredit ternyata bisa digunakan di luar dari fungsi utamanya sebagai media pembayaran. Jadi kartu kredit itu bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Maksudnya gimana tuh? Ketika kalian itu mengajukan pinjaman ke bank, misalnya untuk KPR atau kredit kendaraan, dan kalian itu punya kartu kredit, kalian bisa mencantumkan kartu kredit tersebut sebagai jaminan bahwa kalian itu ya dipercayalah oleh bank.
Selain itu, kartu kredit pun bisa digunakan sebagai media tarik tunai, yang artinya kalian menarik saldo kartu kredit kalian sebagai uang cash. Meskipun biasanya kartu kredit itu punya limit berapa yang bisa ditarik. Nanti nominal yang ditarik itu menjadi tagihan kalian untuk bulan selanjutnya. Bagaimana dengan paylater? Untuk paylater fungsinya ya hanya media pembayaran aja, tidak ada fungsi lainnya untuk saat ini. Oke, jadilah itu sedikit perbandingan dari kartu kredit dan juga paylater. Sekali lagi, melihat dari semua faktor yang udah dijelaskan tadi, tentunya kartu kredit dan juga paylater itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga dari teman-teman tinggal memilih mana nih produk yang paling cocok dengan kalian, yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Semoga perbandingan di episode ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.